Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis kemarin, saya berkesempatan untuk mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun selama 2 hari. 2 hari itu saya manfaatkan untuk memahami dan mencoba untuk mendalami makna yang tersimpan daripada berdirinya Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan sungguh saya melihat dalam diri Syekh Panji Gumilang bukanlah tokoh agamawan belaka, tapi juga tokoh pembangunan. Kenapa begitu? Karena beliau mendedikasikan dirinya untuk membangun peradaban di Indonesia. Melalui apa? Pondok Pesantren Al Zaitun. Oleh karena itu, mari kita bahas pada pembahasan kali ini terkait daripada fakta-fakta yang ada yang disembunyikan daripada Ma'had Al Zaitun. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tahun 2023 adalah tahun fitnah yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang dan juga Ma'had Al Zaitun, yang dimana begitu banyak terpaan fitnah yang melanda Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi ingat, becik ketite olo ketoro, bahwa setiap kebaikan yang ada sedikit apapun akan dapat kita ketahui. Dan juga sekecil apapun kejahatan disembunyikan akan kita ketahui pula. Kan itu yang ada. Kemudian teman-teman semua, saya sama sekali tidak melihat adanya berbagai tuduhan yang disampaikan oleh masyarakat, bahkan oleh media nasional, dalam mewartakan terkait Al Zaitun. Justru saya melihat bagaimana Syekh Panji Gumilang dengan dedikasi penuhnya membangun peradaban, menciptakan sistem pendidikan yang sangat baik untuk menciptakan generasi muda selanjutnya bagi bangsa Indonesia. Tapi kenapa hal yang seperti ini sangat dibenci oleh masyarakat? Ini kan yang berbahaya teman-teman semua. Nah, kita akan membahas terkait hal apa dalam materi pembelajaran. Ketika itu saya diajak untuk berkunjung ke gedung Abu Bakar. Di sana saya ditunjukkan tentang beberapa daripada materi-materinya, kemudian akreditasi terkait pendidikan di sana. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun ini menggunakan kurikulum yang dibuat oleh apa? Kementerian Pendidikan. Tidak ada mereka untuk menyalahi daripada kurikulum yang telah dibuat oleh mereka. Nggak ada. Kemudian, berkenaan dengan muatan-muatan lokal terhadap materi-materi pesantren, justru saya melihat di Ma'had Al Zaitun ini bukannya tempat orang-orang liberal, bukan juga tempatnya orang-orang aliran sesat. Karena dalam hal akidah diajarkannya suatu paham dari seorang ulama, Syekh Ahmad Marzuki, dalam kitabnya Aqidatul Awam, yang ini dimana dijadikan sebagai rujukan salah satunya oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan akidah umat Islam. Kan begitu. Dan kenapa Syekh Panji Gumilang mengedepankan toleransi, mengajarkan toleransi kepada para santrinya? Ternyata daripada kelas aliyah telah diajarkan yaitu kitab perbandingan mazhab yang dibuat oleh Ibnu Rus, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Hal ini sangat penting untuk menanamkan pribadi dan karakteristik kepada para santri. Untuk apa? Untuk senantiasa memahami perbedaan mazhab yang ada. Karena di Indonesia, akibat berbeda mazhab pun saling menyalahkan, saling menghakimi. Kemudian teman-teman semua, dalam wilayah Pondok Pesantren Al Zaitun, merokok itu nggak boleh. Kenapa begitu? Syekh Panji Gumilang tidak menutup mata bahwa di kawasan tersebut sangat banyak beredarnya obat-obatan terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Syekh Panji Gumilang memiliki pendapat bahwa nggak mungkin orang itu akan bisa langsung menggunakan narkotika kalau tanpa ada yang memulainya. Salah satu yang menjadi pemicu adalah apa? Merokok. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan kaidah usul fikih, masuklah metode istinbat hukum namanya sad az-zari'ah, menutup pintu yang menjadikan daripada kemudorotan. Sehingga dalam mendidik para santrinya
agar tidak sampai terjerumus kepada hal-hal negatif, narkotika, lain sebagainya itu, maka diputuslah pintunya, yaitu merokok, kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang membangun peradaban di Mahat Al-Zaitun. Kalau teman-teman berkesempatan berkunjung ke sana, teman-teman akan melihat bahwa pondok pesantren tidak hanya memiliki gedung pembelajaran, tapi juga memiliki lahan pertanian, lahan peternakan, bahkan lahan untuk membuat suatu kapal. Ini sangat jarang dan mungkin juga belum ada di Indonesia selain pondok pesantren Al-Zaitun. Yang dimana Syekh Panji Gumilang ingin menciptakan suatu peradaban bahwa jika kita mendirikan pondok pesantren maka wajiblah kita mandiri. Janganlah kita mendirikan pondok pesantren tapi apa? Kebutuhan pangannya kita ekspor dari luar pondok pesantren. Sedangkan SDM di pondok pesantren bahkan warga sekitar ini banyak. Jangan sampai kita lupakan SDM mereka. Oleh karena itu, kalau saya lihat Syekh Panji Gumilang seakan-akan menciptakan kibbutz. Kalau dalam bahasa Israelnya begitu. Artinya suatu kompleks yang terpadu di dalamnya adanya pendidikan, adanya pabrik, adanya ladang pertanian, peternakan, kan begitu. Sehingga dari kompleks tersebutlah dapat terpenuhinya kebutuhan primer untuk kebutuhan tumbuh kembang daripada para santrinya. Dan juga saya melihat daripada bangunan gedung-gedung yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun, ada beberapa gedung yang diberikan nama-nama pewayangan di Indonesia. Ini saya melihat bahwa Syekh Panji Gumilang ingin memanifestasikan kebudayaan Nusantara agar apa? Jangan tergerus oleh penjajahan budaya. Jangan. Bahwa kita orang-orang Indonesia ini memiliki kekayaan budaya. Jangan karena kita terlena dengan budaya orang lain, budaya negara lain, lantas kemudian dibungkus dengan labelisasi agama, kita sampai melupakan kebudayaan jati diri bangsa kita. Kemudian teman-teman semua, dapat dinyatakan suatu tempat itu adanya suatu peradaban, adanya suatu kemajuan, dilihat daripada adanya bekas pembangunan. Contoh, kalau kita mau melihat menyatakan Mesir sebagai negara beradab, memiliki peradaban, pasti kita akan mengacu kepada apa? Piramida. Kemudian, kalau kita mau melihat bahwa adanya jejak peninggalan agama-agama sebelum Islam, selain Islam, baik Hindu ataupun Buddha, pasti kita akan melihat bangunannya, adanya candi-candi di Indonesia. Sama seperti ini teman-teman semua, bahwa di Indonesia, tepatnya di Indramayu, telah ada namanya suatu peradaban yang dimana dibungkus dalam labelisasi pondok pesantren, tetapi di dalamnya melebihi kapasitas dan kapabilitas pondok pesantren itu sendiri. Karena di dalamnya ada namanya peternakan, ada namanya pertanian, sehingga apa? Pondok pesantren mampu mencukupi, mampu menghidupi daripada kebutuhannya masing-masing. Dari pangan, kemudian dari apa lagi? Dari kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, Syekh Panji Gumilang dalam mendirikan pondok pesantren Al-Zaitun menggunakan moto pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Hal ini penting diajarkan kepada apa? Para santrinya. Agar ketika telah keluar dari sana, tetap mampu sebagai kader yang tetap dapat menjalankan perekonomian. Itu yang pertama. Kemudian, di dalam pondok pesantren Al-Zaitun diajarkan suatu paradigma terbalik. Kalau kita di ladang pertanian, pasti yang kita incar itu adalah biji padi, yang kemudian akan kita olah menjadi beras dan kita makan. Kalau menurut Syekh Panji Gumilang, biji padi itu adalah limbah, itu adalah sampah. Lantas apa yang bukan limbah? Di antaranya sekam, kulit daripada biji padi. Sekam ini bukan limbah, jadi jangan dibuang. Bisa kita pergunakan untuk apa? Untuk alas peternakan. Yang dimana nanti ketika sudah 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, sudah bercampur dengan kotoran-kotoran hewan ternak, dapat kita jadikan, kita olah sebagai pupuk. Nah, inilah pendidikan ekonomi. Artinya kita memandang sesuatu bukan dengan paradigma yang telah ada, tapi dengan paradigma terbalik.
Sehingga segala sesuatu apa yang telah diberikan oleh Tuhan, ya, segala kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan, tidak serta-merta kita jadikan rusak hanya dengan kita mengambil keuntungannya tanpa mau kita mengolahnya lebih lanjut. Yang dimana ketika Tuhan menciptakan itu nggak ada yang sia-sia kok. Selain daripada sekam, ada namanya yaitu damen, kalau bahasa Jawanya itu, saya lupa. Yang dimana ini mampu dijadikan sebagai pakan hewan ternak. Artinya apa yang telah kita tanam di sana tidak ada yang sia-sia. Semua dapat kita olah dan itulah hakikat penciptaan Tuhan. Bahwa jangan kalian pikir Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Semuanya itu ada unsur kemanfaatan, hanya saja kita kurang menerima pendidikan ekonomi tersebut dalam memanfaatkan apa yang telah Tuhan wariskan kepada kita. Sehingga apa? Yang ada kita hanya mengeruk, tambang dan tambang yang dimana lebih banyak kemudurotannya. Kan begitu teman-teman semua. Nah inilah daripada moto pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Kemudian teman-teman semua, dalam menciptakan santri dan santriwati yang taat kepada hukum, yang tidak memiliki sifat kenakalan remaja, tawuran, narkotika, dan sebagainya, Syekh Panji Gumilang menciptakan suatu sistem pendidikan yaitu satu pipa. Artinya dari awal, dari pendidikan dasar sampai kuliah di Pondok Pesantren Al Zaitun dan di asrama tersebut. Artinya dapat diawasi secara penuh bagaimana tindak laku para santri. Oleh karena itu, segala tindakan kejahatan yang mungkin kita khawatirkan akan dilakukan oleh para pemuda dapat teratasi. Dan memang ini juga sudah banyak pondok-pondok pesantren seperti itu. Hanya saja yang menjadi perbedaan di sini adalah apa? Syekh Panji Gumilang menciptakan sistem satu pipa ini berdasarkan dendam beliau kepada seorang ustadznya yang telah menempeleng dirinya. Artinya, walaupun dalam satu sistem satu pipa, tapi Syekh Panji Gumilang memberikan jaminan agar apa? Tidak ada lagi aksi kekerasan antar santri. Yang dimana hal ini akan senantiasa dilaporkan oleh para pengurus. Kan begitu teman-teman semua. Yang dimana ini juga terjadi karena Syekh Panji Gumilang pernah ditempeleng oleh seorang Kiai NU saat itu. Makanya Syekh Panji Gumilang dendam. Tapi cara balas dendamnya sangat baik. Dengan apa? Menciptakan tandingannya. Nah, gitu teman-teman semua. Dan ada satu hal yang saya pelajari daripada tumbuhnya tanaman-tanaman di Makhat Al Zaitun. Contohlah kita melihat di sana adanya pohon jati yang tumbuh tinggi menjulang. Dikatakan bahwa setiap saat ketika tumbuhnya ranting di samping-samping pohon tersebut akan dipotong. Kenapa begitu? Karena kalau rantingnya dibiarkan akan menciptakan kualitas kayu jati buruk dan kayu jati akan bengkok. Sehingga kayu jatinya gagal tumbuh. Dan inilah yang saya lihat, saya pahami. Jika kita ingin maju, ya, contoh sebagai umat Islam ingin maju, maka kita wajib menebas segala perbedaan yang ada. Kita lupakanlah segala perbedaan tersebut. Apalagi furu'iyah, khilafiyah itu kita lupakan. Kita fokus kepada intinya. Apa intinya? Mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. Itu aja kok. Kalau yang diranting-ranting ini senantiasa kita pertimbangkan, senantiasa kita jadikan bahan diskusi lain sebagainya. Oleh karena itu jarang sekali teman-teman umat Islam ini maju. Ya, jarang sekali umat Islam maju karena mereka sibuk memikirkan hal-hal ranting, tapi mereka lupa daripada hakikat dan esensi pengajaran agama Islam itu sendiri. Makanya Syekh Muhammad Abduh menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslim. Oleh karena itu teman-teman semua, kesimpulannya dalam hal pengajaran kepada para santri, Syekh Panji Gumilang dan juga Makhat Al Zaitun tidak mengajarkan pengajaran-pengajaran yang dituduhkan sebagai aliran sesat, tidak. Artinya pendidikan di sana sangat sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah. Tapi kenapa ada para santri yang sangat toleransi terhadap perbedaan? Ya karena memang dari awal telah diajarkan terhadap apa? Kitab-kitab para ulama yang membahas perbedaan. Sehingga para santri di sana telah terbiasa dengan sikap toleransi, ta'awun, tawasud. Kan begitu.
Kemudian teman-teman semua, perlu diingat bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki peradaban. Selanjutnya peradaban kita haruslah dapat membangun daripada negara Indonesia. Itu yang penting. Saat ini kita melihat banyaknya pondok pesantren yang memiliki peradabannya ini, mohon maaf, peradaban kekerasan, peradaban bullying, lain sebagainya. Tapi pondok pesantren Al Zaitun memiliki peradaban untuk membangun sumber daya masyarakat. Dengan lahan peternakan, dengan lahan pertanian, yang bahkan mampu menyerap sumber daya manusia dari warga sekitar. Sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Dan inilah harusnya peradaban yang dibangun. Apalagi jika kita menamakan pondok pesantren sebagai bagian daripada Islam, maka buktikanlah bahwa Islam itu mampu mandiri, bahwa Islam itu mampu menjadi apa? Sebagai tempat rahmatan lil alamin, kan begitu. Jangan sebaliknya. Janganlah justru pondok pesantren ini mencerminkan hal-hal yang tidak baik kepada Islam. Mari senantiasa kita untuk memperbaiki diri dan juga saling berlomba dalam kebaikan. Wallah muafiq illa aqwamit thariq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.